Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penulisan gabungan kata, frasa, kata depan, dan partikel dengan beranggotakan 1. Dara Amanda Fitriani, 2. Elsya Khairunisa Laila Dharma, 3. Haifa Atira Naura, dan yang keempat Kevin Adriel Kristianto. Yang pertama ada penulisan gabungan kata. Pengertiannya adalah gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Gabungan kata juga bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Hampir seluruh bentuk gabungan kata diberi awalan dan akhiran. Unsur gabungan kata ada 3, yaitu yang pertama, gabungan kata dapat membentuk kata, yaitu gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Contohnya yaitu ekstrakurikuler atau prasejarah. Yang kedua, ada gabungan kata yang membentuk kata majemuk, yaitu gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Contohnya rumah sakit, meja makan, dan tumpang tindih. Yang ketiga adalah gabungan kata yang membentuk frasa, adalah gabungan 2 atau lebih kata yang sifatnya tidak predikatif. Contohnya rambut panjang, gunung tinggi, dan juga rumah besar. Baiklah, berikutnya saya Dara Amanda Fitriani akan melanjutkan penjelasan tentang penggabungan frasa. Sebelumnya, frasa itu apa sih? Frasa merupakan gabungan 2 kata atau lebih yang membentuk suatu makna. Frasa bersifat non-predikatif atau yang sering dijelaskan sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis, yaitu subjek, objek, keterangan, dan pelengkap dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah susunan kalimat, frasa tidak bisa dipindah atau dipisahkan karena bisa mengubah makna kalimatnya itu sendiri. Nah, frasa ini memiliki banyak jenis yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspeknya loh. Yang pertama, itu ada frasa nomina. Frasa nomina itu apa sih? Frasa nomina merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata benda dan dapat juga digunakan sebagai pengganti kata benda. Contoh kalimatnya, Jini mendapat hadiah ulang tahun berupa jam tangan mewah. Kata jam tangan ini merujuk pada frasa kata benda. Yang kedua, ada frasa verbal. Frasa verbal merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata kerja dan dapat juga dipakai sebagai pengganti kata kerja. Contoh kalimatnya, Tata pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah. Nah, kata pergi ke pasar ini merujuk pada frasa kata kerja. Yang ketiga, ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata sifat dan dapat digunakan untuk menambahkan kata keterangan, misalnya agak, sangat, harus, dan paling. Contoh kalimatnya, cuaca hari ini sangat panas karena tidak hujan. Kata sangat panas ini merujuk pada frasa kata sifat. Yang keempat adalah frasa numeralia. Frasa numeralia merupakan frasa yang bentuknya ini merupakan kata bilangan atau dapat digunakan untuk mengganti kata bilangan dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya, Lita memiliki 2 ekor anjing. Kata 2 ekor merujuk pada frasa numeralia. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah kalimat frase preposisional. Kalimat frase preposisional merupakan frasa yang memiliki kata depan sebagai petunjuk atau unsur penjelas. Contoh kalimatnya adalah kucing itu terus berdiam di depan rumah majikannya. Kata di depan rumah majikannya merujuk pada frasa kata depan. Nah, selain berdasarkan beberapa aspeknya, frasa berdasarkan strukturnya menurut Tribut Ahyu Erianti dan kawan-kawan dalam buku linguistik umum yang diterbitkan pada tahun 2020. Jenis frasa berdasarkan strukturnya dapat dibagi menjadi 2 jenis menurutnya. Yang pertama ada frasa eksosentrik dan yang kedua ada frasa endosentrik. Yang pertama adalah frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki konstruksi sama seperti unsur atau komponen pembentuknya. Artinya, ketika salah satu komponennya dipisahkan, frasa eksosentrik tidak dapat saling dihubungkan. Contohnya, Theo belajar di sekolah. Masing-masing kata dari di sekolah ini tidak bisa dihilangkan karena akan menimbulkan perbedaan makna. Misalnya aja nih, kalau kita menghilangkan kata di gitu, maka katanya tuh akan berubah karena menjadi Theo belajar sekolah. Nah, hal ini akan mengubah atau menciptakan
perbedaan makna dalam sebuah kalimat tersebut. Jadi frasa eksosentrik itu ketika kita menghilangkan salah satu kata dalam sebuah kalimatnya, maka kalimat tersebut akan berubah makna. Yang berikutnya adalah frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang punya distribusi sama atau setara. Ketika salah satu unsur atau komponennya dihilangkan, frasa itu masih dapat digunakan. Contoh kalimatnya, Adi membeli HP baru merek yang terkenal. Nah, ketika merek yang terkenal itu dihilangkan, hal ini tidak akan mengubah maknanya, karena makna yang dimaksud tetaplah Adi membeli HP baru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa frasa dapat dibedakan jenis-jenisnya atau gabungan frasa dapat dibedakan aspek-aspeknya menurut dua jenis ya. Yang berikutnya menurut beberapa aspek seperti numeralia, kemudian verbal, adjektiva, nomina, dan frasa preposisional. Yang berikutnya berdasarkan strukturnya yaitu adalah eksosentrik dan endosentrik. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Dapat dilanjutkan dengan teman saya. Oke, saya akan menjelaskan partikel. Partikel itu adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Saya akan menyebutkan 3 contoh partikel, yaitu lah, kah, dan per. Lah itu partikel lah biasanya digunakan untuk memperhalus kata perintah, mempertegas kalimat pernyataan, dan mempertegas kata ganti. Partikel lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Teman-teman, jadi penulisannya tidak perlu dipisah. Contohnya itu kayak gapailah cita-citamu setinggi langit, lalu agar lingkungan bersih, buanglah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua itu partikel kah. Partikel kah sering digunakan untuk kalimat tanya agar lebih baku, halus, dan juga tegas. Seperti kalimat lah, partikel kah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh penulisan partikel kah, yaitu mungkinkah kita melihat hujan meteor saat langit mendung. Lalu yang kedua itu, kemanakah perginya kucing berwarna oranye itu. Lalu penulisan kata partikel yang lainnya adalah itu per. Partikel kata per itu berarti demi, tiap, atau mulai. Penulisan partikel per yang tepat adalah dipisah dari kata yang mengikutinya. Contoh penulisan partikel per adalah satu per satu bunga mulai bermekaran di taman itu. Mobil ini melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Segitu dari penjelasan saya, terima kasih. Lalu selanjutnya, saya Elsya Khairnisa Lela Dharma akan menjelaskan tentang kata depan. Kata depan sendiri merupakan kata yang secara susunan kalimatnya terletak tepat di depan kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan. Sedangkan secara makna, kata depan dapat menandakan segala hubungan makna antar konstituen yang terletak tepat di depan ataupun di belakangnya. Kata depan sendiri memiliki aturan penulisannya. Yang pertama, kata depan seperti di, ke, dan dari apabila menyatakan tempat, maka penulisannya wajib dipisah dari kata yang ada di belakangnya atau tempat yang ditujukannya. Contohnya, saya lahir di Jakarta, maka antara di dan di Jakarta itu ada space-nya, jadi di spasi Jakarta. Lalu yang kedua, contohnya kakak akan berangkat ke kantor, ke spasi kantor. Lalu ada Nisa pulang dari Jakarta esok hari, berarti dari spasi Jakarta. Lalu aturan yang kedua, kata depan seperti di, ke, dari, kalau ia suatu imbuhan dari sebuah kata, maka penulisannya digabung sesuai kata yang diikutinya. Contohnya, baju ini dibeli oleh ibu saya, maka dibeli itu digabung dengan beli, karena itu merupakan sebuah imbuhan. Lalu contoh selanjutnya yaitu laki-laki itu sudah mencoba kesekian kalinya. Untuk makna kesekian kalinya itu ke dan sekiannya itu digabung karena itu merupakan imbuhan. Lalu contoh yang selanjutnya adalah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Di sini daripada ini di sini adalah imbuhan, maka dari kata daripada itu tidak memerlukan sebuah spasi. Lalu yang ketiga, aturannya itu adalah digunakan dalam sebuah kalimat sebagai judul, sehingga harus menggunakan huruf kecil. Contohnya, judul hujan itu memunculkan pelangi di Pulau Belitung. Maka di pulau itu menggunakan spasi, di spasi pulau, dengan di-nya itu menggunakan huruf kecil. Lalu, kata depan sendiri ini memiliki beberapa fungsi.
Contohnya menyatakan suatu tempat di mana berada atau berlangsung, lalu menyatakan suatu arah asal, menyatakan suatu arah tujuan, suatu pelaku, suatu alat, suatu perbandingan, suatu hal ataupun masalah, suatu sebab akibat yang terjadi, serta suatu maksud ataupun tujuannya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kata depan. Untuk yang pertama ini adalah kata dalam. Contohnya itu biasa kita gunakan untuk menyatakan suatu tempat berada ataupun berlangsung. Contohnya seperti seragam olahraga kakak disimpan di dalam lemari. Itu menyatakan letak suatu benda. Lalu dapat menyatakan di dalam situasi atau peristiwa terjadi. Contohnya adalah dalam bencana longsor yang terjadi minggu lalu 10 orang dinyatakan tewas. Maka itu menyatakan waktu atau bencana yang terjadi. Lalu bisa menyatakan suatu jangka waktu. Contohnya, dalam kurun waktu kurang dari 15 menit, kartu konser suatu grup ternama tanah air telah habis. Lalu yang kedua ada kata depan atas, yang biasanya kita gunakan untuk menyatakan suatu tempat. Contohnya, segala sesuatu peraturan itu dibuat atas kesepakatan bersama. Lalu, dapat menghubungkan predikat intransif beserta pelengkapnya. Contohnya, saya turut bahagia atas kelulusan kakakmu. Lalu, biasa juga kita gunakan di dalam suatu ungkapan yang sudah tetap. Contohnya, atas izin, atas nama, atas kehendak, dan lainnya. Lalu, kata depan selanjutnya yaitu antara, yang biasanya kita gunakan untuk menyatakan suatu jarak. Contohnya, antara lapangan dan sekolahku dapat ditempuh hanya dalam waktu 5 menit saja. Atau kita biasa gunakan untuk menyatakan jika adanya dua pelaku. Contohnya adalah, terjadi bom secara terus-terusan antara Palestina dan Israel. Lalu, dapat menyatakan suatu tempat, saat atau waktu, situasi atau hal-hal. Contohnya adalah, gadis kecil penjual asongan itu selalu melewati jalan ini antara jam 3 sampai melebihi jam 5 sore. Lalu, kata depan yang selanjutnya ada kepada. Biasanya kita gunakan untuk menyatakan suatu tempat yang ditujukan. Contohnya, perampok yang sering beroperasi di pasar ini sudah diserahkan kepada pihak yang berwajib. Lalu, biasa juga kita gunakan untuk menyatakan suatu arah yang dituju. Saya selalu rindu kepada adik saya yang sekolah di luar kota. Lalu, kata depan selanjutnya yaitu akan, yang biasanya kita gunakan untuk menunjukkan suatu objek. Contohnya, dia selalu teringat akan kejadian yang merenggut nyawa kedua orang tuanya tahun lalu. Lalu dapat kita gunakan juga untuk menguatkan suatu kata yang berada tepat di belakangnya. Contohnya, saya tidak akan pernah bisa membalas akan budi baikmu yang besar atas keluarga kami. Lalu selanjutnya kata depan terhadap, yang biasanya kita gunakan untuk menyatakan suatu sasaran perbuatan. Misalnya, macan itu tidak pernah putus asa terhadap apapun yang terjadi. Atau biasa kita gunakan untuk menyatakan suatu perihal. Kami tidak pernah putus asa terhadap niat baik dan kejujuran untuk ke sekolah ini. Lalu selanjutnya yaitu kata depan oleh, yang biasa kita gunakan untuk menyatakan pelaku atas perbuatnya. Contohnya, jalan tol yang menghubungkan dua desa itu telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Lalu, kita juga biasa menggunakannya untuk suatu sebab. Contohnya, bajuku basah oleh keringat saat bermain basket tersebut. Jadi di situ kata depannya adalah oleh, bajuku basah oleh keringat. Lalu, ada kata depan dengan, yang biasa kita gunakan untuk menyatakan suatu alat. Contohnya adalah hasil ujian praktikum tahun ini akan diperiksa melalui komputer canggih. Lalu, biasa kita gunakan juga untuk menyatakan sesuatu yang diikuti beserta. Contohnya, rumah horor itu dijual dengan murah, lengkap dengan segala isinya. Lalu, kita juga bisa menggunakannya untuk menyatakan cara atau sifat perbuatan. Contohnya, kami akan menerima bantuan itu dengan senang hati. Lalu juga biasa kita gunakan untuk beberapa ungkapan tetap. Contohnya dengan nama Allah, dengan rasa syukur, dengan rahmat Tuhan, dengan restu orang tua, dan lainnya. Lalu kata depan selanjutnya yaitu berkat. Ini lazim digunakan agar menyatakan sebab yang memberikan suatu pengaruh dan terjadi sesuatu. Contohnya, berkat rahmat Allah SWT, pada pagi ini kita dapat berkumpul.
Lalu kata depan seperti tentang. Ini lazim juga digunakan untuk menyatakan suatu perihal ataupun juga masalah. Contohnya, dosen memberikan materi tentang pelajaran ekonomi yang kurang saya pahami. Lalu kata depan selanjutnya yaitu sampai. Ini juga lazim digunakan untuk menyatakan suatu batas tempat dan juga batas waktu. Contohnya, dosen itu memberikan tugas dan dikumpul sampai jam 10 pagi. Lalu ada kata depan guna. Ini biasanya digunakan untuk menyatakan adanya suatu hubungan perihal. Penggunaan ini biasanya sering ditambahkan dengan suatu imbuhan ke-an, misalnya buah lemon mempunyai kegunaan. Jadi di sini menggunakan imbuhan ke-an, jadi kegunaan yang sangat melimpah khususnya untuk kesehatan dan kecantikan. Lalu kata depan yang selanjutnya yaitu demi, yang biasanya kita gunakan untuk menyatakan suatu tekad yang dijalani. Roni menjadi tulang punggung yang bekerja siang malam demi kelangsungan hidup dan pendidikan adiknya. Lalu biasanya kita juga menyatakan suatu kegiatan berurutan satu dari satu yang lainnya. Contohnya, pagar itu dicat satu demi satu. Lalu biasanya juga kita menyatakan untuk menyatakan suatu janji atau sumpah. Seperti demi Tuhan, saya rela berkorban untuk kamu. Lalu kata depan selanjutnya yaitu untuk, yang biasa kita gunakan untuk menyatakan suatu tujuan atau sasaran atas perbuatan. Contohnya, ibu membawakan oleh-oleh khas Bali untuk kami. Atau biasa kita gunakan untuk menyatakan suatu adanya pertalian perihal tujuan. Contohnya, jalan raya itu dibangun demi kepentingan bersama. Lalu ada kata depan yaitu bagi, yang biasanya kita gunakan untuk menyatakan adanya suatu pertalian perihal. Contohnya, bagi saya itu tidaklah penting, dia bisa ataupun tidak. Lalu untuk kata depan yang terakhir yaitu menurut. Ini biasanya digunakan untuk menyatakan sesuai dengan apa yang dikatakan. Contohnya, menurut undang-undang yang ditetapkan, maka ia dikenai hukuman selama seumur hidup. Atau contoh selanjutnya yaitu, menurut warga kelas, saya layak menjadi perwakilan kelas untuk mengikuti lomba ini. Jadi, kalau untuk penggunaan kata depan menurut ini lebih ke sesuai fakta. Sekian penjelasan tentang kata depan.